Kata orang, masa paling menyenangkan adalah masa-masa SMA. Teman, canda tawa, jam kosong. Tapi nyatanya, itu semua nggak selamanya. Kenalin, gue Aris, anak kelas 3 SMA yang katanya lagi di fase penentuan hidup. Kedengarannya keren ya? Padahal kenyataannya lebih mirip berdiri di persimpangan tanpa papan petunjuk. Harap minggu depan kalian sudah mantap dengan pilihan universitas kalian masing-masing. Ingat, pilihan kalian sekarang menentukan 40 tahun hidup kalian selanjutnya. Sekian ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Score rate gue terima poin. Kalau kayak gini terus, masuk bisa gagal. Gue harus rest tambah lagi. Cit, napas dulu kali. Lo itu udah kayak robot. Lihat nih konten gue masuk FVP. Gue dapat tawaran kerja sama brand skincare lo. Itu juga masa depan kan? Masa depan ya? Kenapa kedengarannya kayak ancaman daripada harapan? Karena buat orang kayak gue, Riz, masa depan itu bukan soal pilihan, tapi soal apa yang mampu dibayar. Bim, seandainya uang bukan masalah, lo mau jadi apa? Gue mau kuliah sastra, gue pengen nulis buku, tapi realitanya emak gue jualan nasi uduk sendirian, adik gue 2 masih SMP. Nulis buku gak bikin mereka makan besok pagi, Riz. Gue iri sama lo, Bim. Hah? Iri? Kenapa? Lo tahu apa yang lo mau, Bim? Meski nggak bisa lo ambil. Lah gue bisa kuliah, tapi bokap udah nentuin jalannya, yaitu di jurusan teknik mesin. Bahkan rantai sepeda pun gak bisa gue benerin. Gue mau ke jurusan visual, tapi bokap selalu ngerang gue. Gambar-gambar katanya cuma buang-buang waktu. Kadang punya terlalu banyak pilihan itu sama membingungkannya dengan gak punya pilihan sama sekali. Pak, Bimo mau ngomong. Iya Bim, soal uang perpisahan sekolah ya. Minggu depan mau usahain ya. Bukan, Mak. Soal setelah lulus, Bimo gak akan kuliah. Bimo mau kerja di pabrik kota sebelah. Tadi Bimo lihat lowongannya. Maafin Emak ya Bim, Emak gak bisa ngasih pendidikan tinggi kayak teman-temanmu. Enggak, Mak. Ini pilihan Bimo. Bimo mau bantu Pak. Soal kuliah bisa nanti. Tapi keluarga nomor 1. Aris, sini, saya mau ngomong. Jadi gini Riz, tadi ayah udah telepon Om Lukman. Mungkin dia bisa bantu kamu kasih tip untuk masuk teknik.
Ya, Aris sudah daftar jalur mandiri, tapi bukan teknik. Aris ambil jurusan di kafe. Hah? Hah? Mau jadi apa kamu? Mau jadi tukang poster? Ayah kerja keras cuma pengen kamu punya gelar yang bisa dihormati orang lain, Aris. Sudahlah ya, Aris kan memang pintar gambar. Bu, gambar itu hobi. Masa depan itu industri, teknologi, Aris. Oke, ayah kasih kamu kesempatan. Kalau kamu tetap pilih jurusan itu, ayah nggak akan kasih kamu biaya sepeser pun. Sekarang kamu terserah cari cara kamu sendiri. Aris. Aris! Gue gagal, gue gak lolos jalur undangan. Gue ngerasa jadi orang paling bodoh sedunia. Semua rencana gue hancur. Cit, dengerin gue dulu. Dunia nggak akan kiamat karena cuma satu penolakan. Gue juga pernah ditolak brand, dihujat netizen, tapi gue tetap jalan terus kok. Gue diusir kalau nggak masuk teknik. Wah, lengkap sudah penderitaan kita hari ini. Ada yang terlalu ambisius sampai stres, ada yang dipaksa, dan ada yang mau tapi nggak bisa. Guys, kenapa kita nggak coba sesuatu yang kita gagal? Riz, lo kan jago desain. Bimo, lo kan jago nulis. Gue punya audiens di sosmed. Gimana kalau kita kolaborasi? Udah bagus tuh, sambil kita nunggu ujian, mending kita buat project baru. Hah? Buat apa? Apa ya? Apa aja, kayak tentang kesehatan mental remaja atau jasa kreatif. Kita buktiin masa depan itu gak hanya satu pintu aja. Banyak jendela yang bisa kita buka. Assalamualaikum. Banyak yang bilang masa SMA adalah masa paling indah, tapi mereka lupa bilang SMA juga masa paling menakutkan karena kita dipaksa dewasa dalam semalam. Saya Aris. Saya belum tahu apakah saya akan sukses di dunia seni. Tapi hari ini saya memilih untuk tidak takut. Nama saya Bimo. Saya bekerja sekarang, tapi saya tidak akan pernah berhenti menulis. Saya Citra. Saya belajar bahwa kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita, tapi cara Tuhan menyuruh saya untuk istirahat sejenak. Aku Dina, pernah jatuh, pernah ragu, tapi selama aku masih bisa bercerita di layar kaca, aku belum selesai. Masa depan bukan tentang kemana kalian akan pergi, tapi tentang siapa yang tetap berdiri di samping kalian saat jalan terasa gelap. Dan cerita ini bukanlah akhir dari segalanya, namun awal dari perjalanan yang akan dimulai. Halo, saya Muhammad Ruben Prianto. Saya berperan sebagai Aris di drama ini. Aris ini sesosok orang yang sangat gigih kepada tujuannya, meskipun tidak didukung oleh kedua orang tuanya. Hai, saya Najwa. Saya berperan sebagai Dina di drama Dilema Masa Depan. Dina ini anaknya yang ceria dan cukup menginspirasi teman-temannya bahwa kehidupan tidak hanya satu jalan. Halo guys, perkenalkan nama saya Arya. Saya berperan sebagai Citra di drama Dilema Masa Depan. Citra ini seorang yang tangguh dan rajin belajar untuk menggapai cita-citanya. Dadah guys. Halo, saya Arya. Di sini saya berperan sebagai Bimo. Bimo itu sosoknya peduli terhadap keluarganya dan mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Halo, saya Lionel. Saya yang menjadi sutradara dari drama Dilema Masa Depan. Selamat menyaksikan drama Dilema Masa Depan dari kelas 11-3.
kasih kak. Enggak, Mak. Ya bener lah tangan nih. Dulu Mak. Iya.